Biasa macet. Sorry Pak Bani, Pak Deden telat. Biasa rumah di Cirebon resikonya kayak gini, ngelewati dua titik kemacetan, Pasar Kalodran, Perempatan. Udah lama belum nih? Belum, nungguin baru gitu. Oh, belum nyampe juga. Oh iya, kita mau ini ya, memaparkan hukum internasional terkait dengan subjek-subjek hukum internasional. Jadi di sini kelompok kita ini akan mempresentasikan tentang subjek-subjek hukum. Di situ dalam materi subjek hukum ini ada beberapa subjek hukum yang nanti akan kita jelaskan. Tentunya semoga apa yang nanti kita akan bahas dapat mudah dipahami dan dicerna oleh para penonton sekalian. Jadi untuk waktu mari kita langsung mulai saja ya. Langsung kita mulai saja. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan, apa yang kita presentasikan bukan hanya bernilai akademik, tetapi di atas segalanya mudah-mudahan mampu sedikit memberikan solusi atas problematika hukum internasional yang memang banyak masalah-masalah yang memang itu masih belum terpecahkan secara ketentuan. Baik, langsung kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 5, kelompok hukum internasional. Kami di sini akan memaparkan tentang subjek hukum internasional. Namun sebelum kita masuk ke materi, kami kelompok 5 akan memperkenalkan diri dulu. Mulai dari pertama saya Muhammad Bani Abdul Rahman Wahid, kemudian sampai saya Ahmad Muhyiddin, saya Deden Noviana. Ya, itulah kelompok 5. Jadi mari kita mulai mengobrolkan materinya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam apa saja yang menjadi subjek-subjek hukum internasional, mari kita sebelumnya membahas tentang apa sih definisi subjek hukum internasional tersebut. Jadi secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek internasional itu hanyalah negara. Namun banyak berbagai ahli memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional. Secara umum, subjek hukum internasional diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi pengertian subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pendukung hak dan kewajiban tersebut dewasa ini ternyata tidak terbatas pada negara, tetapi juga meliputi subjek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan dewasa ini seiring dengan tingkat kemajuan di bidang teknologi, komunikasi dan transportasi, di mana kebutuhan manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks. Munculnya organisasi internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu untuk dianggap sebagai subjek hukum internasional. Begitu juga dengan keberadaan individu atau kelompok individu atau belligerent yang pada akhirnya dapat pula diakui sebagai subjek hukum internasional. Dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non formal, dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional. Subjek hukum internasional
dapat diartikan sebagai negara atau kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban atau legal capacity ini antara lain meliputi yaitu yang pertama kemampuan untuk mengajukan claim atau how to make claims. Yang kedua itu kemampuan untuk mengadakan dan membuat perjanjian-perjanjian atau how to make agreement. Dan yang ketiga kemampuan untuk mempertahankan hak miliknya serta memiliki kekebalan-kekebalan atau to enjoy of privilege and immunity. Oke. Kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban bagi subjek hukum internasional dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, dasar hukum berdirinya. Kemudian advisory opinion atau berdasarkan keputusan atau pendapat, yaitu pendapat dari International Court of Justice atau dari pengadilan internasional. Dengan meninjau dua aspek di atas tersebut, maka legal capacity dari subjek hukum internasional dalam bentuknya yang modern, di mana subjek hukum internasional tidak hanya terbatas pada sebagai satu-satunya subjek hukum internasional. Maka kiranya perlu dikemukakan beberapa subjek hukum internasional yang merupakan kesatuan bukan negara, khususnya mengenai legal capacity-nya. Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya. Banyak sarjana yang memberikan definisi terhadap negara, antara lain si Humphrey Whitlock yang memberikan pengertian negara sebagai suatu lembaga atau institution atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Ada suatu patokan standar atau unsur tradisional dari suatu entitas untuk disebut sebagai negara. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 Konvensi Montevideo atau the Convention on Right and the Duty of State of 1933. Yang pertama itu ada the state is a person of international law should pass the following qualification. The first is permanent population. Jadi yang artinya itu ada penduduk yang tetap. Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan juridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara. Dalam unsur kependudukan ini harus ada unsur kediaman secara tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berkelana tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan negara sebagaimana telah disinggung di atas. Yang mengikat seseorang dengan negaranya ialah kewarganegaraan yang ditetapkan oleh masing-masing hukum nasional. Pada umumnya ada 3 cara penetapan kewarganegaraan sesuai hukum nasional, yaitu yang pertama jus sanguinis. Ini adalah penetapan kewarganegaraan melalui keturunan. Kemudian ada jus soli. Menurut sistem ini kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan bukan kewarganegaraan orang tuanya. Kemudian ada naturalisasi. Suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan setempat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti setelah mendiami negara tersebut dalam waktu yang cukup lama ataupun melalui perkawinan. Kemudian yang kedua ada definite territory, yaitu adanya wilayah tertentu atau teritori suatu wilayah. Ada suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah atau tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Hukum internasional tidak menentukan syarat seberapa harus luasnya suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai suatu negara. Demikian juga wilayah suatu negara tidak selalu harus merupakan satu kesatuan dan dapat terdiri dari bagian-bagian yang berada di kawasan yang berbeda. Keadaan ini sering terjadi pada negara-negara yang mempunyai wilayah-wilayah seberang lautan. Kemudian ada juga syarat menjadi suatu negara itu ada legal government atau adanya pemerintahan. Negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyatukan kehendaknya bagi hukum internasional. Suatu wilayah yang tidak memiliki pemerintahan dianggap bukan negara. Dalam arti kata yang sebenarnya, pemerintah adalah badan eksekutif dalam negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Pemerintahan adalah
syarat utama dan terpenting untuk eksistensi suatu negara. Tatanan organisasi dalam suatu negara diperlukan, yang nantinya akan mengatur dan menjaga eksistensi negara tersebut. Maka pemerintahan mutlak harus ada dalam suatu negara. Pemerintahan yang harus ada dalam suatu negara adalah pemerintahan yang stabil, pemerintah menurut hukum nasional negaranya, dan pemerintah tersebut harusnya terorganisir dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu ada capacity to enter into international relation with the other states, yaitu adanya kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain. Menurut hukum internasional dan hubungan internasional, kecakapan negara dalam melakukan hubungan internasional adalah suatu keharusan bagi suatu negara untuk memperoleh keanggotaan masyarakat internasional dan menjadi subjek hukum internasional. Hal inilah yang membedakan negara berdaulat dengan negara-negara bagian atau negara protektorat yang hanya mampu mengurus masalah dalam negerinya, tapi tidak dapat melakukan hubungan-hubungan internasional dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai subjek hukum internasional yang sepenuhnya mandiri. Negara bukan pula harus identik dengan suatu ras, rumpun atau bangsa tertentu. Meski identitas demikian, mungkin juga ada Hans Kelsen mengemukakan bahwa negara hanyalah pemikiran teknis yang menyatakan bahwa sekumpulan aturan-aturan hukum tertentu yang berdiam di wilayah teritorial tertentu. Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pengemban hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Jadi sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan negara memiliki 3 aspek utama, yaitu aspek ekstrem kedaulatan, yaitu adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa adanya tekanan atau pengawasan dari negara lain. Kemudian ada aspek intern kedaulatan, ialah hak atau kewenangan eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut, dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya, serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. Kemudian ada bentuk-bentuk negara. Jadi hukum internasional tidak membedakan derajat suatu negara berdasarkan besar kecilnya negara tersebut. Demikian juga dengan bentuk-bentuk negara yang berbeda satu sama lainnya. Jadi ada baiknya juga kita mengetahui bentuk-bentuk dari negara yang merupakan subjek hukum internasional. Yaitu yang pertama ada negara kesatuan. Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas hubungan luar negeri, walaupun kepada provinsi-provinsinya tetap diberikan otonomi yang sangat luas. Kemudian yang kedua ada negara federal. Negara federal merupakan gabungan sejumlah negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Namun di dalam hukum internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara federalnya dan mempunyai wewenang untuk melaksanakan kegiatan luar negeri. Wewenang ini ditentukan oleh konstitusi negara federal tersebut, terutama mengenai masalah peperangan, membuat perdamaian, serta membuat perjanjian politik dan militer. Kemudian yang ketiga ada gabungan negara-negara merdeka. Gabungan negara-negara merdeka ini ada 2 jenis, yaitu unireal dan unipersonil. Unireal adalah penggabungan 2 negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan. Unipersonil terbentuk dari 2 negara yang berdaulat yang bergabung karena mempunyai raja yang sama. Dalam unipersonil masing-masing negara tetap mempunyai wewenang sebagai subjek hukum internasional. Namun saat ini gabungan negara-negara ini sudah tidak ada dan tidak dapat kita jumpai lagi. Kemudian yang keempat ada konfederasi. Konfederasi adalah gabungan dari sejumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang-wewenang tertentu kepada konfederasi. Dalam gabungan ini, negara-negara anggota federasi tetap merupakan subjek hukum internasional yang tetap berdaulat atas negaranya masing-masing. Kemudian ada negara-negara netral. Negara-negara netral merupakan negara yang membatasi dirinya untuk tidak terlibat ke dalam berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional. Kemudian negara yang terpecah. Negara ini merupakan akibat Perang Dunia Kedua yang menimbulkan pendudukan terhadap negara-negara yang dilakukan oleh negara-negara besar yang menang perang. Setelah Perang Dunia Kedua, terdapat 4 negara yang terpecah, yaitu Jerman, Cina, Korea, dan Vietnam. Ditambah dengan Siprus yang terpecah karena adanya intervensi Yunani dan Turki. Kemudian ada
negara-negara kecil. Negara-negara kecil adalah negara-negara yang mempunyai wilayah sangat kecil dengan penduduk yang sangat sedikit. Namun negara tersebut tetap mempunyai unsur-unsur konstitutif yang dipersyaratkan oleh hukum internasional. Kemudian ada negara protektorat. Negara protektorat merupakan rejim konstitusional antara dua negara yang tidak sama dalam membagi wewenangnya. Negara kolonial mempunyai sejumlah wewenang terhadap negara yang dilindunginya, sedangkan negara yang dilindungi mempunyai kapasitas yang terbatas di dalam melakukan hubungan luar negeri dan pertahanan negaranya. Kemudian subjek hukum yang kedua itu yaitu organisasi internasional. Kita membahas tentang pengertiannya dulu. Organisasi internasional adalah perhimpunan negara-negara merdeka yang berdaulat dan mempunyai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara, misalnya melalui Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Majelis Umum, dan sebagainya. Organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh konvensi-konvensi internasional yang merupakan anggaran dasar organisasi tersebut. Berbeda dengan negara sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek hukum internasional yang sebenarnya atau hanya merupakan subjek hukum buatan semata. Organisasi ini hanya menjalankan kehendak-kehendak negara anggotanya yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Pembentukan dan komposisi organisasi internasional. Suatu organisasi internasional baru lahir apabila negara-negara menghendakinya, dan kehendak itu kemudian dirumuskan di dalam suatu perjanjian internasional. Ketika telah lahir suatu organisasi internasional, maka saat itu juga dia telah menjadi subjek hukum internasional. Bila negara sepakat untuk mendirikan suatu organisasi internasional, maka dirumuskanlah suatu instrumen yuridik yang diberi nama akte konstitutif. Untuk menjadi anggota dalam suatu organisasi internasional tersebut, maka keanggotaan itu harus merupakan wakil dari suatu negara. Artinya hanya negaralah yang berhak untuk menjadi anggota organisasi internasional. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk menerima suatu bentuk lain selain negara, seperti yang terjadi kepada PLO yang merupakan gerakan-gerakan kebebasan nasional. Hak-hak istimewa organisasi internasional. Sebagai subjek hukum internasional yang ditugaskan untuk melakukan berbagai kegiatan negara, organisasi internasional dilengkapi dengan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang diberikan kepada organisasi beserta para pegawainya. Hak-hak istimewa tersebut diatur di dalam Konvensi Majelis Umum PBB tanggal 13 Februari 1946 dan Konvensi Majelis Umum PBB tanggal 21 November 1947. Kedua konvensi ini merupakan sumber hukum positif bagi organisasi internasional, terutama PBB dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Adapun hak-hak istimewa yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah tidak boleh diganggu-gugat kantor-kantor organisasi yang secara umum diakui dalam persetujuan kantor pusat organisasi. Kekebalan yuridiksi yang dimiliki memungkinkan organisasi internasional bebas dari tuntutan hukum peradilan nasional negara setempat yang berlaku untuk semua perbuatan organisasi tersebut. Hak-hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki oleh pegawai organisasi pada dasarnya sama dengan yang diberikan kepada organisasi itu sendiri, termasuk kekebalan fiskal. Tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran kegiatan pegawai-pegawai tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional. Namun kekebalan ini dapat dicabut oleh organisasi itu sendiri. Contoh dari badan-badan organisasi internasional ya itu diantaranya adalah International Telecommunication Union atau ITU, kemudian ada Universal Postal Union atau UPU, International Labour Organization atau ILO, International Bank for Reconstruction and Development atau World Bank, kemudian ada International Monetary Fund atau IMF, Food and Agriculture Organization FAO, kemudian ada International Civil Aviation Organization atau ICAO, kemudian ada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, kemudian ada World Health Organization atau WHO, kemudian juga ada World Meteorological Organization atau WMO, kemudian ada International Maritime Consultative Organization atau IMCO, dan yang terakhir ada International Atomic Energy Authority atau IAEA. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya
terkait dengan subjek hukum internasional, yang pada kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satunya yaitu tentang Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional berkedudukan di Jenewa atau Australia, memiliki tempat yang tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Bahkan dapat dikatakan bahwa Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum dalam arti terbatas lahir karena sejarah. Walaupun pada akhirnya badan ini keberadaannya dan status dikukuhkan dengan suatu perjanjian internasional atau konvensi yang sekarang adalah Konvensi Jenewa tahun 1949, di mana hal itu menyatukan tentang perlindungan korban perang. Di dalam Konvensi Jenewa ini, Palang Merah Internasional memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, sekalipun dengan ruang lingkup yang terbatas. Selain dari Palang Merah Internasional, pada bab ini juga dibahas tentang Tahta Suci atau Vatikan, di mana Tahta Suci atau Vatikan merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan atau kelanjutan dari sejarah sejak zaman dahulu, ketika Paus bukan hanya bertindak sebagai kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Walaupun hanya berkaitan dengan persoalan keagamaan, yaitu dalam keadaan agama Katolik, Tahta Suci merupakan subjek hukum dalam arti penuh dan berkedudukan sejajar dengan negara. Hal ini terjadi terutama setelah dibuatnya perjanjian antar negara Italia dan Tahta Suci. Pada di Roma, Tahta Suci yang selanjutnya dengan perjanjian ini dibentuk negara Vatikan, sekaligus diakui oleh Italia. Hingga sekarang Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik yang berkedudukannya sejajar dengan perwakilan diplomatik suatu negara di berbagai penting di dunia, termasuk di Indonesia. Baiklah, menyambung dari pembahasan tadi terkait dengan subjek hukum internasional, saya akan kembali melanjutkan ke 7 subjek hukum, diantaranya yaitu perusahaan sebagai badan hukum internasional otorita. Pada hakikatnya, perusahaan yang multinasional itu merupakan badan hukum yang terdaftar di suatu negara. Maka sebenarnya perusahaan multinasional hanya merupakan subjek hukum dan bukan subjek hukum internasional. Lain halnya dengan perusahaan yang merupakan badan hukum internasional, otorita menurut penulis merupakan subjek hukum internasional tidak terbatas ya. Adapun landasan hukum diatur dalam pasal 170 Konvensi PBB tentang hukum laut yang menentukan batas-batas bagi berikut. Perusahaan adalah badan otorita yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di kawasan secara langsung sesuai dengan pasal 153 ayat 2A maupun pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran mineral yang dihasilkan dari kawasan. 2. Perusahaan dalam rangka bertindak sebagai badan hukum internasional otorita memiliki kewenangan hukum sebagai ditetapkan dalam statuta seperti diatur dalam lampiran 4. Perusahaan bertindak sebagai dengan konvensi dan ketentuan peraturan-peraturan dan prosedur otorita maupun kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh majelis dan tunduk pada pengarahan dan pengawasan dewan. Perusahaan ini memiliki kantor pusat yang berada di kedudukan daerah otorita. Sebagai badan hukum internasional otorita dan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang merupakan lampiran keempat, ia memiliki status hukum, hak-hak istimewa, dan kekebalan. Dalam kaitan ini, pasal 13 anggaran dasar perusahaan menentukan 1. Agar perusahaan dapat melaksanakan fungsinya, status, hak-hak istimewa, dan kekebalan-kekebalan yang ditetapkan dalam pasal ini dan harus diberikan kepada perusahaan dalam wilayah negara-negara peserta, di mana perlu dapat mengadakan perjanjian-perjanjian khusus. Yang kedua, perusahaan memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan untuk mencapai tujuan-tujuannya ia memiliki kapasitas. Selanjutnya, untuk mengadakan kontrak-kontrak, pengaturan-pengaturan bersama atau pengaturan-pengaturan lainnya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional. Kedua, mendapatkan, menyewa, menguasai, dan menjual kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketiga, menjadi pihak dalam proses hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada keraguan lagi bahwa perusahaan sebagai badan hukum internasional otorita merupakan subjek hukum internasional
sebab ia memiliki status hukum, pribadi hukum internasional, memiliki hak istimewa dan kekebalan dalam wilayah negara peserta otorita, memiliki kapasitas membuat kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara dan organisasi internasional, serta ia dapat menjadi pihak-pihak dalam proses hukum. Selanjutnya, subjek hukum internasional adalah pihak-pihak berperang. Berperang tidak semata-mata karena pernyataan suatu pihak untuk melakukan perang, namun lebih identik dengan suatu pemberontakan terhadap negara-negara tertentu. Dalam lingkup hukum internasional, kata pemberontakan dalam bahasa Inggris terdapat 3 istilah, yaitu insurrection, rebellion, dan revolution. Schuman memberikan definisi mengenai ketiga istilah sebagai berikut. In general, in embracing directed toward a radical modification of the existing political or social order throughout the world territory of the state is referred to as a revolution. Guild war rebellion is frequently confined to effort on the part of the portion of a state to throw off the authority of remainder. Insurrection usually refer to movement smaller in scope and purpose than thus described by the other term. Secara umum, dapat diterjemahkan revolusi bertujuan untuk merombak secara radikal suatu sistem politik atau sosial di seluruh wilayah negara. Rebelli adalah perjuangan sebagian wilayah negara untuk menggulingkan kekuasaan di wilayah lainnya, dan interupsi adalah kegiatan-kegiatan yang luas dengan tujuan lebih sempit dari revolusi dan rebellion. Berdasarkan uraian Schuman tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa timbulnya suatu pihak berperang dalam suatu negara didahului dengan adanya insurreksi, pemberontakan dengan skup yang kecil, yang kemudian meluas menjadi rebellion. Selanjutnya, rebellion ini untuk dapat berubah statusnya menjadi pihak berperang harus memenuhi syarat-syarat. Apabila pemberontak ini belum dapat memenuhi syarat-syarat objektif di atas, maka pemberontak baru berada pada taraf rebellion. Apabila pada taraf ini negara-negara ketiga yang memberikan dukungan atau pengakuan, maka tindakan tersebut dianggap tergesa-gesa dan dapat dipandang sebagai mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Sebab dalam keadaan demikian, pemerintah memulihkan keadaan dan keamanan di wilayah seperti semula. Sebaiknya, apabila para pemberontak berdasarkan penilaian objektif telah memenuhi syarat-syarat sebagai pihak berperang, maka negara ketiga berdasarkan pertimbangan subjektif itu biasanya bersifat politis akan memberikan pengakuan terhadap kelompok rebeli. Yang selanjutnya, dengan tindakan pengakuan ini, rebeli tersebut berubah statusnya menjadi belligerent. Pemberian pengakuan belligerensi kepada rebeli membawa akibat hukum bagi rebeli maupun negara yang memberikan pengakuan, yaitu sebagai berikut. 1. Yang kapal-kapal belligerent diizinkan untuk memasuki pelabuhan negara-negara yang memberikan pengakuan. 2. Belligerent dapat meminjam dana atau keuangan kepada negara-negara yang memberikan pengakuan yang akan dikembalikan apabila tujuan belligerent tercapai atau terbentuk suatu negara yang baru. 3. Belligerent memiliki hak untuk penggeledahan di atas kapal-kapal di lautan, menyita barang-barang kontraband dan untuk melakukan blockade. Dalam belligerent terdapat contoh konflik non-internasional yang kemudian dianggap sebagai suatu konflik internasional, seperti international armed conflict, yang merupakan suatu konflik non-internasional armed conflict yang dianggap telah diinternasionalkan karena negara yang diberontak mengakui pemberontakan sebagai belligerent. Demikian pemaparan saya pada bab 2 ini terkait dengan 7 subjek hukum internasional. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada rekan saya, Bapak Saudara Ahmad Muhyiddin. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kelanjutan dari subjek hukum internasional. Di sini saya akan memaparkan individu sebagai subjek hukum internasional. Individu sebagai subjek hukum internasional dikenal sejak terjadinya Perang Dunia I atas dasar perjanjian perdamaian. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Khairul Anwar, individu biasanya tersangkut secara tidak langsung dalam hukum internasional. Hubungan individu dengan hukum internasional biasanya dilakukan melalui negara di mana individu tersebut menjadi warga negara. Individu diberikan hak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan yang timbul dari perjanjian perdamaian Perang Dunia I pada berbagai pengadilan yang didasarkan atas dasar perjanjian perdamaian tersebut.
Apabila memperhatikan uraian Khairil Anwar di atas, menunjukkan bahwa individu sebagai subjek hukum internasional merupakan pengembangan dari negara sebagai subjek hukum internasional. Hal ini nampak dari kalimat hubungan individu dengan hukum internasional biasanya dilakukan melalui negara di mana individu tersebut menjadi warga negara. Sebagai individu mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan yang timbul akibat dari perjanjian perdamaian pada pengadilan-pengadilan didirikan atas dasar perjanjian internasional. Kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional merupakan suatu perkembangan lebih lanjut dari negara sebagai subjek hukum internasional. Dasar-dasar hukum yang menyatakan individu sebagai subjek hukum internasional adalah 1. Perjanjian Versailles 1919 pasal 297 dan 304. 2. Perjanjian Aprilia 1922. 3. Keputusan Permanent Court of Justice 1928. 4. Perjanjian London 1945. Perjanjian ini antara Inggris, Prancis, Rusia, dan USA. 5. Konvensi Genosida 1948. Di sini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan sejarah perjanjian yang menjadi dasar individu sebagai subjek hukum internasional. Di antaranya ialah Perjanjian Versailles tahun 1919. Perjanjian Versailles adalah suatu perjanjian damai secara resmi mengakhiri Perang Dunia I di antara sekutu dan Kekaisaran Jerman. Setelah 6 bulan negosiasi melalui konferensi perdamaian Paris, perjanjian ini akhirnya ditandatangani sebagai tindak lanjut dari pelucutan senjata yang ditangani pada bulan November 1918 di Compiègne Forest yang mengakhiri perseteruan sesungguhnya. Salah satu hal yang paling penting yang dihasilkan oleh perjanjian ini adalah bahwa Jerman menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan dan melalui aturan dari pasal 231 sampai 247 harus melakukan perbaikan-perbaikan pada negara tertentu yang tergabung dalam sekutu. Sejarah perjanjian Versailles yang dikemukakan di atas menjadikan sebuah persepsi bahwa individu sebagai subjek hukum internasional sudah dilakukan secara lama. Perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Prancis dengan masing-masing sekutunya sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Nasional, sehingga dengan demikian sudah ditinggalkan dari lama bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Konvensi Genosida yang merupakan dasar dari individu sebagai subjek hukum internasional diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1948 sebagai Resolusi Majelis Umum 260. Konvensi tersebut mulai berlaku tepat 1951 silam. Konvensi ini menetapkan genosida sebagai kejahatan internasional. Semua negara peserta disarankan mencegah dan menghukum tindakan genosida dalam perang dan di masa damai. Jumlah negara yang telah meratifikasi konvensi genosida saat ini sebanyak 147 negara. Istilah genosida muncul dari seorang pengacara Polandia bernama Raphael Lemkin yang mendeskripsikan kebijakan pembantaian sistematis Nazi. Genosida atau genosid berasal dari kata geno, bahasa Yunani, yang berarti ras atau suku, dan sid, bahasa Latin, yang berarti pembunuhan. Subjek hukum internasional lainnya yang akan saya paparkan adalah kaum pemberontak, beligerensi. Kaum beligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun, apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi, dengan pengakuan tersebut berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Dasar hukum yang menyatakan pemberontak atau pihak yang bersengketa sebagai subjek hukum internasional adalah 1. Hak untuk menentukan nasib sendiri. 2. Hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial, dan budaya sendiri. 3. Hak untuk menguasai sumber daya alam sendiri.
Mungkin sekian dari pemaparan kami dari kami bertiga. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab ya. Mungkin ada penanya yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alor Rijal. Saya ingin bertanya, mengapa kota Madinah dan Mekah tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum internasional? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari penanya, Bapak Awal. Pertanyaannya cukup menarik. Mengapa kota Madinah dan Mekah tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum internasional? Di sini saya mencoba untuk menjawab, karena kota Madinah dan kota Mekah merupakan sebuah kota yang menganut sistem hukum berdasarkan agama Islam. Sementara sistem hukum internasional merupakan sistem hukum yang harus berdasarkan segala jenis agama yang ada di seluruh dunia. Mungkin untuk rekan-rekan saya yang lain, Pak Bani dan Pak Deden, bisa menambahkan dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Awal. Ya, saya menambahkan dari Bapak Awal. Jadi terciptanya hukum itu harusnya berdasarkan kemampuan masyarakat seluruh negara, karena ini ruang lingkupnya hukum internasional. Jadi hukum tersebut harus tercipta untuk seluruh masyarakat internasional gitu. Ya, karena tadi kalau untuk kota Makkah dan Madinah itu dia hanya menganut sistem hukum Islam gitu. Kemudian hukum internasional diciptakan untuk mengatur segala kegiatan negara-negara supaya tertib. Jadi untuk hukum internasional tersebut gitu, jadi harus dipatuhi dan diikuti oleh semua negara gitu. Kan kalau apabila di kota Makkah dan Madinah mungkin hanya beberapa negara saja mungkin yang Islam. Tetapi kalau hukum internasional beda gitu, karena dia harus tidak membedakan agama, ras, suku dan maupun bangsa gitu. Jadi dia harus untuk berlaku untuk seluruh masyarakat dan negara internasional. Yang Presiden tambah. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit terkait jawaban pertanyaan dari saudara siapa tadi? Dari saudara Awal ya. Sebagaimana telah dijelaskan sama Pak Bani sama Pak Mungkin, hukum internasional merupakan hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang menyukai gagasan untuk kepentingan bersama, dan bukan untuk suatu kepentingan negara aja. Di negara Arab itu kan Islam aja itu ya, bukan ada negara-negara yang lain. Oleh karena itu, hukum internasional berdasarkan agama yang ada di seluruh negara di dunia. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Ya, mungkin pertanyaan tadi begitu jawaban kelompok kami. Mudah-mudahan Bapak Awal sebagai penanya ini puas dengan jawaban kami ya. Mungkin telah berakhir juga video atau pemaparan tentang makalah subjek internasional dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya, dan kami memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan kami. Memaafkan, dan semoga nanti ke depannya kami bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.